bolehlah 1 tahun 2 tahun saya dinilai masyarakat saya nggak peduli gitu. Ya memang saya nggak paham gitu. Memetakan masalah dulu berarti kan, Iya, pemetaan. jadi 1 periode kemarin itu bagi saya waktu yang nggak cukup juga ya saya buat belajar gitu. Tapi saya bersyukur banyak guru-guru saya di OPD. Lulusannya banyak, daya tampungnya sedikit termasuk sekolah swasta. Nah pertanyaannya lagi, ada sekolah swasta yang tutup kan kosong. Nah pertanyaannya ini gimana masalahnya? Jadi pemerintah itu harus bikin potret. Yang nggak sekolah, yang 30% ketampung di negeri, yang 70% itu ketampung di swastanya berapa, dan sebarannya ada di mana. Ya betul. Berarti enak jadi anggota DPRD kan? Enak Mas. Enak. Jadi anggota dewan itu kalau buat saya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Yudanto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Tanpa babi bu, langsung aja kita menyapa anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ihsan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih atas kedatangannya Kang. Ya, saya juga senang sekali dengan kantor Tribun yang keren. Nah Kang, ini sibuk apa nih di DPRD? Ya, kalau DPRD ini sekarang lagi mulai masuk ke fase akhir pembahasan APBD 2024 ya, untuk 2024 karena baru saja kita menyelesaikan anggaran perubahan 2023. Kalau selain itu ya biasa bahas perda-perda. Di Komisi 5 apa aja nih Kang? Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan ya? Kesejahteraan sosial itu meliputi di dalamnya pemberdayaan perempuan, pemuda, anak, kesehatan sosial. Orang bilang ini komisi yang gemuk, ya, karena banyak urusannya. Ya. Berarti mengurus kesejahteraan masyarakat Banten ya Kang? Oh iya. Nah, itu apa saja selama tahun ini apa aja yang sudah dilakukan Kang? Ya, tahun ini kita punya fokus kepada stunting ya. Oh stunting ya? Ya, stunting. Stunting ini kan masalah yang segera harus kita selesaikan karena menyangkut SDGs. Supaya kita nggak punya beban-beban di masa depan yang terjadi akibat kelalaian kita di hari ini. Jadi semua program itu fokus ke sana ya. Yang kedua kemiskinan ekstrim. Iya. Jadi pasca pandemi ini yang nggak boleh terjadi kan kemiskinan itu ada jumlahnya yang besar, tapi ada masalah ya. Kalau jumlah besar tapi tidak dalam, gitu kan? Ini mudah mengatasinya. Tapi kalau sampai kita lalai lalu kemudian kemiskinan ini dalam, makin ekstrim, susah bangkit di sini. Kan nanti dia punya dilema lingkaran setan ya. Udah miskin, pendidikan nggak ada, terus kesakitannya sering gitu kan, dan punya anak yang stunting. Ini bahaya banget. Jadi miskin sama miskin ekstrim itu beda ya? Ya, kalau miskin kan ada standarnya. Kalau penghasilan sekian, sekian. Tapi kalau dia sudah miskin, dia punya beban. Di dalam rumah tangga ada disabilitas, di dalam rumah tangga ada anak gizi buruk, ada stunting. Di dalam rumahnya ada anak yang tidak sekolah. Ini lama nih, susah. Kan kita rasain sendiri, kita memang terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tapi kita masih bisa sekolah, kita bisa rasain sekarang. Kita bisa terlepas dari beban keluarga yang dulu makan aja susah gitu. Jadi kemiskinan ini nggak sederhana. Jadi kita mesti lihat, mungkin kita nggak bisa ngatasin secara serentak misalnya. Orang bisa dari penghasilan sekian keluar dari kriteria miskin karena pemerintah memiliki anggaran terbatas. Tapi yang harus jadi fokus pemerintah adalah coba lihat di data BPS itu seberapa dalam kemiskinan ini dan seberapa ekstrim kemiskinan ini, kita fokus ke situ gitu loh. Karena program pemerintah ini kan setidaknya ya ada 2 hal soal pengangguran, soal kemiskinan ini melihatnya. Pertama, gimana caranya orang yang lagi susah ini kita kasih pelampung, pelampung semua. Dimana dia masih tetap survive. Tapi yang kedua, baru kita keluarkan mereka dari kemiskinan ini gitu kan. Nah ini kan bagi tugas. Kalau misalnya dinas sosial tugasnya udah kasih pelampung aja. Dinas sosial itu nggak bertugas untuk orang miskin jadi kaya. Tapi kan ada dinas yang lain. Ada dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, ada dinas koperasi, yang dia punya tupoksi. Ini kadang-kadang kan kita salah persepsi. Yang namanya pengentasan kemiskinan adanya di dinsos gitu kan. Nah, ini awas, ketika kita media masyarakat juga salah
mengambil cara pandang ini nanti kemudian kita mengontrol kerja pemerintah jadi salah juga gitu. Dinsos ini pelampung, orang miskin saat itu nggak boleh dia harus makan. Tugasnya apa? Ya kasih makan aja. Nah kalau misalnya, ini dinsos kok ada tapi kok kemiskinan tetap ada. Bukan tugas dia buat ngilangin kemiskinan. Ya sinergi multi pemangku kebijakan buat itu gitu. Nah, Komisi 5 selama ini apa kira-kira yang bareng-bareng stakeholder yang kira-kira ya udah fokus misalnya penanganan stunting tadi, apa yang dilakukan kemudian antara DPRD dan Pemprov misalnya? Ya, saya kan termasuk salah satu anggota dewan yang nggak pindah-pindah di Komisi 5. Berapa tahun kan? Hampir 10 tahun ini. Oh, udah 2 periode ini di Komisi 5. Di Komisi 5. Jadi saya melihatnya jadi gini. Masalah kemiskinan itu kan yang pertama kita mutusnya oke, kita nggak bisa ngangkat orang ini jadi terlepas dari kemiskinan di saat ini, tapi minimal pendidikannya baik. Ya dinas pendidikan nih mesti pastiin orang Banten ini sekolah. Nah programnya kan ada gimana Provinsi Banten sekarang mencoba untuk semua orang akses terhadap pendidikan. Tapi masih kurang SMA-nya. Oh iya. Nah saya sebenarnya tadi saya pikir kita bisa diskusi khusus soal pendidikan. Karena jadi gini, suatu hari ada nenek-nenek nih ya, dia kayak nyariin barang tuh depan rumah, lagi nyariin barang. Terus kita lewat, "Nek, lagi nyariin apa?" "Ini tadi jarum saya jatuh," gitu kan. Terus, "Coba saya bantuin cari ya, Nek, nggak ketemu juga. Coba Nek inget-inget, jatuhnya di mana?" "Iya sih, jatuhnya di dalam." "Loh, kok Nenek cari di sini?" "Soalnya di dalam gelap." Oh, iya. Nah, dia nyari di tempat terang. Nah, saya mau ngomong nih soal bagaimana kita melihat program pemerintah soal pendidikan. Saya khawatir kalau kita nggak jeli dan cermat, kita ngelihat program pendidikan itu cuma kayak gini, di tempat yang terang. Program itu ya bangun sekolahan, ya kan. Coba kita lihat gini, Tribun ngelihat nggak fakta bahwa ada sekolah swasta di Banten ini yang tutup, nggak dapat murid. Lihat. Saya sebagai Komisi 5 berkali-kali di demo sama kepala sekolah atau yayasan yang sekolahnya mau tutup karena nggak dapat murid, keambil sama negeri. Oke, angka partisipasi kasar itu salah satu tujuan pendidikan. Bagaimana pemerintah membangun pendidikan, lalu orang yang nggak sekolah jadi sekolah. Sehingga orang Banten ini nggak menyisakan orang yang nggak sekolah. Pokoknya orang Banten lulusan SMP, mesti SMA semua. Itu tugas pemerintah Provinsi Banten. Orang lulus SMP, kalau ada 100.000 orang lulus SMP, 100 ribunya bisa sekolah. Oh, di tempat terang kita berpikir gini, ya udah kalau gitu pemerintah bangun sekolahan. Bikinin sekolahan. Soalnya kemarin SMA Negeri 1 Serang itu yang daftar sekian, yang lulus cuma sekian, nggak bisa nampung. Oke. Tapi coba dilihat tempat yang gelap. Mas, kalau kita bangun SMA 1 Serang itu yang daftar 2.000, yang keterima cuma 1.000 misalnya, ada 1.000 dong yang nggak keterima. Apa lalu pemerintah harus bikin 8 lantai SMA 1 supaya yang 1.000 itu bisa masuk ke SMA 1? Padahal ketika kita ambil yang 1.000-nya kita bangunin kelas di SMA 1, yang seharusnya dia masuk ke swasta jadi kosong. Betul. Loh, kenapa pemerintah membangun sekolahan itu cuma jadi kanibal sekolah swasta? Yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten adalah mikirin di tempat gelap, gimana caranya, itu yang di ujung-ujung sana itu, yang nggak sekolah itu jadi sekolah. Kalau dia udah minat sekolah di swasta, biayanya mahal, pemerintah mesti bantuin dong gitu. Kalau tahun kemarin, kalau nggak salah itu, ada sekitar, kalau nggak salah ya, saya datanya itu kemarin lupa, sekitar 30%. Ada lulusan itu kalau nggak salah ini 220.000 siswa. Nah, itu yang kapasitas, atau 175 siswa lah, yang bisa diterima itu sekitar hanya 30%-nya. Nah, pertanyaannya 30%-nya 70%-nya lagi itu kan banyak. Dan sekolah swasta itu tidak mampu menampung jumlah itu. Nah, pertanyaannya apa solusinya? Ya kan, kalau kita nggak bangun gedung, apakah mau ditaruh keluar provinsi atau? Nah, itu yang kemarin jadi pertanyaan saya, kenapa? Karena lulusannya banyak, daya tampungnya sedikit, termasuk sekolah swasta. Nah, pertanyaannya lagi, ada sekolah swasta yang tutup, kan kosong. Nah, pertanyaannya ini gimana masalahnya? Jadi pemerintah itu harus bikin potret. Yang nggak sekolah, yang 30% ketampung di negeri, yang 70% itu ketampung di swastanya berapa, dan sebarannya ada di mana. Ya, betul. Karena dari 70% itu, bisa jadi dia sekolah swasta di Banten. Bisa jadi sekolah swasta di luar Banten. Bisa jadi mayoriti nggak sekolah. Tapi kan kita nggak langsung bisa potret dengan solusi yang sama.
Yang nggak sekolah itu di mana aja. Harus detail, kalau nggak potretnya jadi berat. Jadi kalau memang dia nggak sekolah karena di daerahnya nggak ada sekolahan, bangunin sekolahan di situ. Tapi kalau mesti di kota Serang ini mesti SMA 1 itu dibikin laman lantai atau nyari tanah yang mahal, ngapain? Kan banyak sekolah swasta. Betul. Subsidi saja siswanya, jangan berorientasi ke bangunan sekolah. Kalau dia orang nggak mampu, biar dia bisa sekolah di swasta, karena negeri nggak bisa bantu, dia sekolah di swasta. Gitu. Tapi subsidi melekat bukan kepada sekolah, kepada siswanya. Jadi 100 sekian ribu orang lulus SMA, dia punya hak yang orang miskin sekolah gratis di negeri ataupun di swasta, yang kaya dibayar di negeri ataupun di swasta. Karena kita harus mikirin yang 70% itu, jangan-jangan dia orang miskin. Masa kita mau ngebiayain orang kaya? Yuk kita lah gotong royong bareng-bareng bantu orang miskin sekolah gitu. Jadi kebijakan sekolah gratis ini kayak membangun di tempat yang terang. Nah, nanti kalau kita diskusi pendidikan harus ada khusus, karena panjang. Ya, panjang. Gitu. Harus ada kepala dinas pendidikan juga ini kan. Nah, iya betul. Nah, Kang Fitron nih sudah 2 periode berarti. 2 periode. Tahun ini atau tahun depan tuh nyalek lagi kan? Ya, udah masuk ke daftar calon sementara nih. Oh, pasti nyalek lagi. Iya. Selama 10 tahun ada nggak cerita jadi anggota DPRD yang sampai sekarang nggak terlupakan? Banyak banget ya sebenarnya nggak terlupakan ya. Sampai bingung di mana yang udah ceritain. Ya, saya itu ngerasa jadi anggota dewan itu kan kehendak demokrasi itu kan dijadikan anggota dewan itu nggak harus pinter-pinter amat. Kalau dia dipilih masyarakat, dia jadi. Iya. Ya termasuk saya lah. Saya ngerasa ketika saya di DPRD, di Komisi 5, saya tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas saya. Mungkin saya tahu sekolah, saya mungkin di pendidikan diajarin ini dan saya expert di situ. Tapi ketika saya di Komisi 5, coba bayangin, begitu masuk saya berhadapan dengan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Disiplin ilmu saya nggak itu. Ketika di Komisi 5, saya harus berpikir tentang bagaimana menekan angka kematian ibu dan bayi. Ketika saya di Komisi 5, saya berbicara tentang bagaimana eliminasi TB, penyakit TBC, tuberkulosis. Gimana caranya ketika saya di Komisi 5, saya berhadapan dengan Banten bebas pasung. Banyak orang Banten yang masih dipasung, ribuan orang di Banten dipasung. Saya nggak berkompeten di situ. Tapi saya merasa bersyukur gitu. Dengan awal-awal saya, bengong gitu kan, ngadapin sekian banyak persoalan, lalu saya belajar dengan mitra gitu kan, saya lihat dinas, saya tanya mereka, saya belajar dari mereka, saya nggak segan-segan gitu kan, ketika rapat saya nggak paham, tapi habis itu saya minta nomor kontak dia, saya coba tanya ke dia, dalam rentang waktu beberapa tahun, sedikit-sedikit saya mulai jadi ngerti gitu, lalu saya mulai jadi berpikir ada masalah, tahun-tahun ketiga saya udah berpikir, belajar solusinya gitu kan, mengetahui masalah aja, kan gini, itu dewan nggak peduli banget ya sama masyarakat, Mas. Belum tentu loh dewan tuh nggak peduli. Karena banyak juga anggota dewan yang baik. Tapi termasuk Kang Fitron ya? Ya, walau alam gitu ya. Tapi kalau kita nggak paham, gimana cara mau pedulinya gitu loh. Nah, saya ngerasa bolehlah 1 tahun 2 tahun saya dinilai masyarakat saya nggak peduli gitu. Ya, memang saya nggak paham gitu. Pemetakan masalah dulu berarti kan, pemetaan. Jadi 1 periode kemarin itu bagi saya waktu yang nggak cukup juga ya saya buat belajar gitu. Tapi saya bersyukur banyak guru-guru saya di OPD event dia hanya seorang staff gitu kan. Tapi saya ngerasa saya bersyukur sekali, itu nggak bakal terlupakan buat saya, sehingga di 2 periode ini saya ngerasa saatnya untuk kemudian mencari solusi. Iya. Udah ketemu kali ini, Sen? Ya tadi saya coba mengetahui masalah dan sekarang saya mesti agak keras nih, saya membayangkan sebuah solusi gitu kan. Karena sudah di periode ketiga ini sudah ada satu solusi yang dikeluarkan dari. Ya kayaknya nanti di periode ketiga ini saya mesti lebih. Oh berarti belum ya? Lebih kokoh ya. Saya rasa saya belum maksimal ya jadi anggota dewan ya. Ya tapi tadi kalau ditanyaan forgettable moment itu saya banyak belajar dari orang itu. Yang belum tentu kalau saya kuliah S3 saya dapat. Iya. Gitu. Tapi kan nggak harus jadi ketua anggota DPRD kan untuk belajar kayak begitu. Kayaknya harus di DPRD. Kayaknya harus di DPRD. Untuk belajar memahami masalah itu harus di DPRD. Karena saya membayangkan kalau seandainya ya ada kepala daerah di masa depan yang dia memahami persoalan dari perspektif aspirasi masyarakat ya. Dia pernah ngurusin
di Komisi 5 gitu ya. Kayaknya dia ketika jadi bupati atau jadi wali kota, dia udah paham persoalan dari 2 dimensi perspektif gitu ya. Ya berarti ada cita-cita untuk kayak eksekutif ini jangan-jangan. Gimana partai kalau itu ya? Oke, ini kan nyalek lagi untuk yang periode ketiga. Emang kurang kan kayak 2 periode? Iya, manusia sih memang nggak ada cukup. Berarti enak jadi anggota DPRD kan? Enak Mas. Enak. Jadi anggota dewan itu kalau buat saya enak banget karena nggak mungkin sekonyong-konyong kita mikirin masyarakat kalau kita nggak di DPRD gitu. Tapi dengan di DPRD itu kita jadi detail. Kalau misalnya kan ini ada pandangan yang juga kadang-kadang terlalu instan orang lihat dewan ya. Yang disebut dewan yang baik adalah yang dia turun ke lapangan terus bagi-bagi sembako gitu. Padahal tugas pokok dia nggak di situ. Betul. Tapi itu juga harus dilakukan oleh anggota dewan. Konstituen kan. Tapi yang saya sebut enak banget itu misalnya gini. Saya gelisah dengan apa yang terjadi di lapangan. Masyarakat butuh banget ini gitu. Tapi saya bisa bantu mereka dari kerangka kebijakan. Saya bisa bantu advokasi di panitia anggaran, di badan anggaran, lalu terwujud. Rasanya kalau kita bangun sendiri tuh, kalau kita keluarin duit kita sendiri tuh, nggak bakalan bisa kita bantu orang itu gitu. Tapi dengan kita di dewan, kok kita bisa melakukan sesuatu yang beyond our capacity gitu loh. Kok kita bisa ya bantu orang lain di luar kapasitas kita gitu. Dari regulasi ya? Dari regulasi gitu loh. Tiba-tiba kita ada program misalkan Banten bebas pasung. Tiba-tiba dengan kita di badan anggaran, kita rapat, kita bisa alokasikan anggaran, kita lihat kabupaten ini presentasi sudah 2.000 orang yang bebas pasung. Kan kita ada kepuasan. Dan kepuasan itulah yang saya sebut enak gitu loh. Membahagiakan. Enak itu kan sesuatu yang kita jalaninya seneng kan gitu ya. Jadi saya ngerasa, seneng banget ya. Kita bisa melakukan yang kalau kita nggak di DPRD, kita nggak lakuin. Yang tadi saya bilang beyond our capacity gitu ya. Itu yang saya bilang seneng, enak. Iya. Berarti akhirnya nyalek yang ketiga kali. Yang ketiga kali ya. Ketiga kali. Itu kalau masyarakat masih percaya ya. Nah, ketiga ini mau ngapain Kang? Kan satu belajar, yang kedua tadi berusaha untuk mencoba mengimplementasikan, cari yang masalah. Ketiga ini ngapain Kang kira-kira? Kayaknya kalau saya ngebayangin Allah takdirkan saya yang ketiga, yang ingin saya lakukan adalah membangun konektivitas antara kebijakan pemerintah dengan model di lapangan. Jadi saya sekarang sedang berpikir bagaimana saya membangun, kan saya harus punya konstituen yang jadiin model praktek baik atau best practices. Jadi saya punya sekitar 5.000 orang ya yang bantu saya selama ini. Di dapil ya? Di dapil, dan dia tersebar di semua desa. Kalau saya bisa bangun mereka sebagai praktek baik atau best practices, menghubungkan antara mereka sebagai masyarakat sipil yang sadar terhadap pembangunan, mereka berpartisipasi dalam pembangunan, lalu saya di dewan sebagai wakil mereka bisa mengkoneksikan antara kebijakan pemerintah dengan partisipasi mereka, saya keren banget gitu. Makanya saya di periode kedua ini, di akhir masa jabatan ini, sedang ingin membangun sebuah civil society yang membangun kelompok, meskipun saya nggak punya impact yang besar buat seluruh masyarakat di dapil saya, minimal saya punya komunitas yang mereka jadi model masyarakat sipil. Kita mau bangun namanya Rumah Tumbuh Kebaikan di Pandeglang. Dan saya ingin koneksikan mereka sebagai masyarakat sipil, saya sebagai wakil mereka, saya bisa mengkoneksikan kebijakan pemerintah dengan upaya praktek baiknya mereka gitu. Gitu. Berarti menciptakan itu periode ketiga. Iya, saya pengen itu. Setelah itu ada periode keempat lagi. Atau mau ke eksekutif? Kayaknya terakhir ya. Yang terakhir ya? Terakhir. Kayaknya semua orang ingin berakhir baik ya. Jadi saya pikir mungkin saja kalau ini ada di kerangka pemikiran saya. Kalau Rasul tuh bilang makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang, saya rasa itu sebuah konsepsi ya. Dan ada lagi satu petunjuk Tuhan yang bilang bahwa hidup itu harus happy ending, di akhir yang baik. Kayaknya kita harus tahu momen di mana kita harus berhenti gitu. Kayaknya kalau Allah takdirkan kepilih satu kali lagi ya, 5 tahun ini saya di politik, kayaknya di 2009 itu saya mesti back to tempat berjuang saya nggak harus di politik gitu. Oke. Tapi kalau pileg itu kan Februari kan. Kalau kan nggak berubah. Kalau terpilih kemudian berhenti di tengah jalan bagaimana kan? Berhenti tengah jalan maksudnya? Karena maju pilkada. Oh, maju pilkada. Ya.
Ada satu hal yang hampir semua orang pasti berkehendak. Jadi misalnya ketika kita punya niat baik, lalu kekuatan kita 5, lalu kita mewujudkan kekuatan baik itu dengan kebaikan itu dengan kekuatan 5, masih kurang 2 lagi. Rasanya bukan satu hal yang buruk ketika kita ingin meraih 2 kekuatan lagi, sehingga kita punya kekuatan 7, sehingga kebaikan yang bisa kita resonansikan tuh jadi 7, gitu. Ini kita lihat nih, di masyarakat ini banyak masalah, tapi kekuatan kita cuma 5. Kalau kita bisa jadi eksekutif nih, kita bisa ngelakuin hal lebih, kenapa tidak gitu loh. Ya, tapi politik itu kan bukan serta-merta hanya keinginan kita, ada variabel partai, ada variabel masyarakat. Apakah masyarakat juga akseptabel terhadap kita? Apakah mereka juga percaya terhadap kita? Kalau jadi pemimpin di daerahnya mereka, kita bisa melakukan lebih baik dari calon-calon yang lain, itu kan mesti dikembalikan ke mereka. Tapi bahwa kehendak untuk berbuat baik lebih besar lagi, pasti iya ya gitu ya. Kehendak sebagai politikus ya? Politikus gitu kan. Tapi berarti kehendak politikus pasti bisa eksekutif ya? Rasanya harus. Harus gitu. Ya? Harus, karena kita melihat ada sesuatu hal yang harus lebih baik. Nah, harus lebih baik. Harus itu maksudnya untuk 2024 atau harus nanti 5 tahun? Momentumnya 2024. 2024 kan ya? 2029 gantung sepatu ya. Oh, harus foto-fotonya tahun depan. Ya, nah, kalau misalnya eksekutif, ini kan dapilnya di Pandeglang. Iya. Apakah eksekutif juga di Pandeglang atau di tempat lain di Provinsi Banten? Atau malah jadi pilgub? Nggak mungkin kan pilgub. Nggak mungkin, karena bagi saya Pandeglang ini tempat exercise yang saya sudah mulai. Jadi ibarat langkah, mungkin langkah saya sudah cukup jauh di situ. Jadi kalaulah kita harus memperbesar kekuatan kita untuk berbuat yang lebih baik, ya di Pandeglang. Di Pandeglang. Udah siap berarti kan ya untuk di Pandeglang? Secara pribadi seorang politisi siap. Tapi tadi variabel partai, variabel masyarakat, partai ngedukung juga kalau di survei masyarakat nggak akseptabel ke kita, ya jangan memaksakan diri juga gitu. Ya tapi kan punya 3 periode jadi dewan. Bisa tapi bagi seorang politisi, ketika kita merasa bahwa kita sudah bismillah, harus dituntaskan langkahnya. Kita harus kasih tahu masyarakat bahwa calon ini baik semua. Gitu. Calon yang bakal maju, banyak banget orang Pandeglang yang kompeten untuk bisa membangun Pandeglang. Kalau ada 5, salah satunya saya. Saya bisa juga. Kalau kemarin dari pernyataan Golkar kan ada 3 orang. Ada 3 orang. Tapi yang pernyataan siap si Kang Fitron. Ya, saya siap. Politisi mesti bilang siap. Iya. Kalau 2 nggak apa-apa, nomor 2. Rasanya kekuatan saya balik ke 5. Jadi kalau di DPRD saya punya 5 kekuatan. Kan bisa punya periodenya panjang, bisa misalnya 2 kali periode, tapi nanti nomor 1 di periode selanjutnya. Sayang sekali kalau kita berbuat baik dengan kekuatan yang sama dengan ketika saya di DPRD. Kalau jadi nomor 2 kayaknya sama aja di DPRD. Mending kita di DPRD aja gitu kan. Iya. Tapi itu terakhir nih, sebagai anggota DPRD, terutama Komisi 5, kira-kira melihat Provinsi Banten di usianya yang 23 tahun ini seperti apa, Kang? Banten ini usia 23 itu nggak bisa dibilang muda, masih remaja. Dia udah muda. Dia udah mengarah ke milenial lah. Iya, dia udah saat kalau dia perempuan sudah usia nikah ya. Kalau dia laki-laki ya udah di usia yang dia harus mandiri gitu. Jadi saya melihatnya kalau Banten ini ibaratnya Ibu Pertiwi dan dia perempuan, Banten ini perlu bersolek biar terlihat menarik. Jadi Banten sudah saatnya mempercantik diri. Jadi kotanya harus terlihat indah dilihat supaya orang ngerasa tertarik sama dia. Orang melihat itu investor tertarik sama dia. Orang melihat itu masyarakat Indonesia domestik maupun internasional ngerasa ini jadi destinasi menenangkan untuk didatangi dan menyenangkan untuk singgah gitu kan. Jadi sebuah kota yang menarik adalah sebuah kota yang berhias. Jadi masa 23 tahun masih kayak anak kecil cemang-cemong gitu ya. Jadi 23 tahun ini adalah usia yang harus elegan berhias gitu kan. Elegan berhias. Jadi kalau gubernur ke depan terpilih adalah gubernur yang mampu mempercantik wajah Provinsi Banten dari ujung ke ujung. Siap, terima kasih Kang Fitron atas waktunya. Terima kasih, saya senang sekali Tribun dan saya mengunjungi kantor Tribun luar biasa. Keren. Amin. Jadi media yang terpercaya memberikan inspirasi dan informasi. Terima kasih Kang Fitron, semoga sukses menjalankan tugas sebagai anggota DPRD dan amanah. Terima kasih. Kampanye. Oke Tribuners, itu obrolan kita bersama
anggota DPRD Provinsi Banten, Kang Fitron Nur Ihsan. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.